Tidak terasa hari ini kita berada di bulan Desember, tanggal 1 bulan Desember di hari Kamis ini. Sesuatu yang luar biasa saudara ya. Persis kita berada di bulan terakhir di tahun 2022. Ini merupakan pintu gerbang penentuan kita, kalau saya boleh katakan, untuk kita memasuki tahun baru 2023. Saya ingin kembali melengkapi rohani saudara, melengkapi iman saudara lewat pengajaran firman Tuhan pagi ini. Pagi ini saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya kasih judul temanya adalah bukan bertahan tapi menyerang. Lewat pengajaran ini saya kasih bocoran ujungnya seperti ini. Ada banyak di antara kita ketika menghadapi problem ya. Ada banyak di antara kita orang Kristen gitu ya, menghadapi kesulitan, menghadapi kesengsaraan, macam-macam masalah. Hadapi masa pandemi 2 tahun lebih kemarin, itu kan banyak goncang ekonomi kan. Bisnis, usaha, pekerjaan banyak mengalami goncangan yang hebat gitu. Apa yang kita dengar di telinga kita, apa yang banyak sering kali keluar dari mulut kita orang Kristen, kita banyak berkata, kita banyak mendengar sekitar kita teman-teman seiman berkata begini, masa pandemi masa sukar ya, kerjaan sulit ya. Lalu kita berkata, kita bisa bertahan saja sudah bersyukur sama Tuhan. Betul tidak? Iya atau tidak yang saya katakan? Disadari atau tidak, diakui atau tidak, inilah yang seringkali kata-kata yang kita katakan. Pak Pendeta, kita kerja, kita bisnis, kita usaha di masa sulit, masa sukar, kita bisa bertahan saja kerjaan ekonomi keuangan. Udah syukur-syukur sama Tuhan, puji Tuhan. Ya, saya boleh berkata, boleh-boleh saja sih kalau dalam pekerjaan boleh. Dalam bisnis boleh, gak ada salahnya. Tapi saya mau ingatkan, dalam kehidupan iman kita tidak boleh. Ya, saya mau tegaskan dalam kehidupan kerohanian kita bertahan tidak boleh. It's okay, baiklah saya katakan. Kalau itu dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan usaha, boleh. Menurut saya boleh, tidak mengapa. It's okay. Tapi saya mau katakan, urusan rohani gak boleh. Dalam olahraga saja bertahan saja gak bisa kok. Kapan dapat poin, kapan gol bisa menyerang ke gawang lawang, masuk ke gawang lawan. Kalau cuma bertahan, pekerjaan pun sebetulnya kalau saya ngomong jujur, kalau kita bertahan saja, kapan dapat untungnya ya? Kapan bisa mengalami terobosan ya kerjaan saudara? Memang saya setuju, ketika masa pandemi kemarin, saya tidak bilang salah ya. Masa pandemi kemarin itu masa berat buat pekerjaan. Kalau orang berkata, saya bersyukur Pak Pendeta sama Tuhan, kerjaan bisa bertahan saja puji Tuhan. Ya betul, saya katakan tidak ada salah. Tapi tentu saya mesti buka apa adanya. Kalau Anda kerja, apakah bisa bertahan? Ada waktunya, bertahan saja gitu loh. Tapi nggak bisa kan Anda kerja bisnis cuma bertahan. Kapan maju usahanya? Betul tidak? Kapan Anda dapat untung? Kapan Anda dalam bisnis itu melompati yang namanya omset yang luar biasa? Kalau Anda cuma bertahan itu kan kayak cuma diam saudara ya. Anda nggak melangkah bergerak maju. Dan saya mau tegaskan dalam hal urusan kerohanian kita, kekristenan kita, iman kita tidak boleh bertahan. Justru Tuhan suruh apa? Menyerang. Mari kita lihat ayatnya ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Saya baca saja ayat-ayat ini sambil ada penekanan-penekanan yang saya coba ingin sampaikan sama saudara ya. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya kata firman Allah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11 Tuhan katakan dia memperlengkapi kita orang biasa dengan selengkap senjata Allah ya. Lalu ayat 12, karena berjuanglah kita karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, ada lagi melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu dikatakan apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Perhatikan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Alkitab tidak tulis untuk kita supaya kamu dapat mengadakan pertahanan. No. Makanya dari awal saya katakan urusan kerohanian bertahan tidak boleh loh, bertahan terus. Ada waktunya bertahan, tapi nggak boleh bertahan terus. Saya katakan ulang ya, ada waktunya kita stuck, kita bertahan memang, tapi tidak boleh bertahan terus-terusan. Karena Alkitab katakan supaya dengan perlengkapan senjata Allah, tujuannya ini supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, bukan supaya kamu dapat bertahan, tidak. Pada hari yang jahat, pada ketika kesukaran datang, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Coba munculkan ayat ini, tetap tahan. Kalau Anda baca ayat ini, kata bertahan itu cuma satu, warna kuning. Betul apa tidak? Anda kelihatan kan? Lalu kata melawannya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata melawan. Bertahannya cuma satu. Dari ayat yang barusan kita baca ini saja kita nangkep dengan mudah. Kita ngerti bahwa ini adalah kehendak Allah. Apa kehendak Allah buat kita? Ketika Dia memberikan yang namanya selengkap senjata Allah, ketika Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kuasa kemenangan, tujuannya bukan bertahan. Untuk apa coba Dia kasih kuasa sama kita? Untuk apa Dia kasih selengkap senjata Allah, kekuatan yang tanpa tanding itu, kalau kita cuma maunya bertahan? Makanya Tuhan lebih berkata dalam ayat ini, dari ayat kata-kata yang ada, melawan, melawan, melawan. Ya jelas kerinduan Tuhan kepada kita gerejanya bukan sekedar bertahan hadapi kesukaran, tapi melawan. Melawan itu seperti apa? Atau dalam judul saya pilih kata menyerang. Bukan cuma bertahan, tapi menyerang. Nanti menyerangnya seperti apa? Saya kasih gambaran, saya tunjukkan seperti apa itu menyerang. Nah, saya mau sampaikan ini sama saudara. Lihat gambar pertama. Anda mesti memahami dalam iman Kristen kita bahwa ambisi iblis itu bukan hanya mengalahkan kita, tetapi juga dia itu menahan laju gerak langkah maju kita. Saya ingin Anda memahami ini dengan baik, karena selama ini kayaknya menurut saya dalam pikiran kita orang Kristen, iblis itu berambisi mengalahkan kita. Memang betul, ambisi iblis adalah hancurkan kita, kalahkan kita. Tetapi pagi ini saya ingin tunjukkan sama saudara, pagi ini saya coba buka dan singkapkan sama saudara, bahwa apa yang selama ini kita pikirkan iblis hanya ingin hancurkan kita dan mengalahkan kita, itu memang benar. Tetapi kita mesti tahu, Anda mesti menyadari dan mengerti, iblis bukan cuma hanya ingin melawan kita, mengalahkan kita, tapi iblis ingin menahan kita. Kalau iblis gak bisa kalahkan kita, maka apa yang dia buat? Dia akan menahan laju langkah kita. Memang ketika iblis menahan langkah kita gak bergerak maju, kita memang tidak kalah. Karena memang sebenarnya kita tidak kalah, ditahan saja, sehingga kita gak bisa maju kan. Tapi ingat, ini apakah kita lalu cuma bertahan begini saja? Saya teringat satu statement yang diucapkan oleh seorang pendoa yang luar biasa. Sekaligus beliau ini adalah seorang ibu gembala di salah satu gereja yang ada di Amerika. Hamba Tuhan yang luar biasa, ibu gembala yang luar biasa, pendoa yang manis luar biasa. Saya percaya di mata Tuhan gitu ya. Namanya adalah Ibu Lynn Hammond, Ibu Pendeta Lynn Hammond. Kalau Anda pernah membaca bukunya mungkin mengerti ya, bukunya bagus. Saya sangat diberkati dengan buku-bukunya tulisan Ibu Lynn Hammond ini. Beliau berkata dalam satu tulisannya, saya coba salin ulang beberapa statement-statement yang penting dari buku yang ditulis Ibu Lynn Hammond. Beliau katakan begini, tanpa disadari oleh tubuh Kristus, oleh gereja Tuhan, iblis itu telah melokalisasi gereja. Saudara, saya berhenti dulu di sini ya. Bagi kita orang Kristen yang ada di Indonesia,
yang berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia gitu kira-kira. Kata lokalisasi itu kan gak enak kita dengarnya, ngomong saja kagak enak. Karena dalam pengertian bahasa Indonesia, kata lokalisasi itu identik artinya dengan tempat pelacuran. Betul apa tidak? Tempat pelacuran itu maaf, kan disebutnya apa? Lokalisasi kan? Kata ini gak enak loh. Tapi hambanya berkata begini, tanpa disadari oleh gereja Tuhan tubuh Kristus, iblis telah melokalisasi gereja. Maksudnya apa ya melokalisasi gereja? Kira-kira seperti ini kata hambanya. Dia tidak khawatir, maksudnya si iblis, si setan, dia tidak khawatir kita menyembah Tuhan selama di gereja. Iblis tidak khawatir kita melayani Tuhan. Yang penting tetap dalam gedung gereja, tidak kemana-mana. Tetapi selama itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Dia tidak mau melihat, setan maksudnya, kita keluar untuk menyatakan kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia yang terhilang. Ini statementnya Ibu Pendeta Linda Hammond. Saya pikir saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hambanya ini, bahwa iblis itu tidak pernah khawatir, dia happy-happy saja ketika kita anak Tuhan tiap minggu rajin di gedung gereja. Ada banyak orang Kristen berpikir kita mengekspresikan rohani kita, kita mengekspresikan cinta kita, kita mengekspresikan percaya kita, itu seringkali hanya di gedung gereja, menyembah sampai nangis di gedung gereja. Itu bagus sih, itu bagus. Anda mesti tekun dalam penggembalaan di gereja kita masing-masing, harus. Tapi saya mau katakan, iblis tenang-tenang saja, dia tidak khawatir ketika Anda melayani di gedung gereja, ketika Anda datang ibadah, doa, menyembah di gedung gereja. Selama kita lakukan di gedung gereja, dia tenang-tenang, tidak khawatir. Karena yang dia paling tidak mau, setan apa? Ketika Anda mulai keluar, Anda mulai menyaksikan Kristus, Anda mulai memberitakan keselamatan yang datang dari Tuhan, Anda mulai menyatakan kepada dunia Yesus hidup, Dia juru selamat, Dia penolong gunung batu yang luar biasa. Itu yang setan tidak suka. Ketika Anda mulai tampil, ketika Anda mulai keluar dari rumahmu, dari gedung gerejamu, mulai Anda saksikan tentang Yesus yang luar biasa, itu setan tidak suka. Makanya setan itu Anda mesti ngerti, dia bukan cuma mau ambisinya kalahkan kita. Kalau dia tidak bisa kalahkan kita, dia akan menahan gerak laju langkah kita, di lokalisasi kita. Ya, gak kemana-mana, cuman di rumah saja, cuman ibadah di gereja, habis pulang puji Tuhan, haleluya, aku diberkati. Tetapi Anda gak pernah menyatakan Kristus, kasihnya, kuasanya, pengampunannya, pemulihannya kepada orang lain. Cuman Anda yang diberkati, bagaimana orang yang lain yang belum diselamatkan? Itu maksudnya hambanya ini, bahwa seringkali orang Kristen cuma dilokalisasi sama iblis, gak kemana-mana. Itu maunya setan. Kalau dia gak bisa kalahkan kita, Anda mesti ngerti, dia akan tahan kita, langkah kita gak bisa maju. Makanya saya gak pernah bosan loh selama ini mengingatkan saudara, mendorong saudara untuk Anda bisa berbagi, sharing channel YouTube ini kepada yang lain, kepada keluargamu, kepada temanmu. Itu kesempatanmu tampil kepada dunia ini, memberkati orang dengan ibadah yang ada. Anda gak pergi ke Jakarta, Anda gak pergi ke Gunung Kidul sampai masuk hutan. Karena jemaat online kita sampai ada yang di gunung loh, bisa nangkep internet dan bisa ikut ibadah kita loh. Anda mungkin gak ke tempat pedalaman yang mana di Kalimantan, maafkan, ada, atau di Papua, ada gak jauh ke sana. Tapi kita bisa jadi berkat buat orang Papua di sana. Saya sangat bersyukur, terharu juga ya, ketika hari Minggu saya pakai batik Papua, ya, itu pun dapat berkat dari jemaat orang Papua. Saya pakai batik, langsung ada yang komen, saya mewakili masyarakat Papua, berterima kasih buat Bapak Pendeta Johannes katanya, yang boleh memakai baju batik Papua. Ya, itu memang berkat saudara ya, jadi saya pakai saudara ya. Tapi rupanya orang Papua bangga juga ya, hamba Tuhan pakai batik Papua. Anda gak pergi ke Papua loh. Ya, tapi dengan sharingmu, dengan like-mu saja, dengan subscribe-mu saja, itu PHI itu pembantu suka dimunculkan.
Itu membuat banyak orang diberkati gitu. Makanya ada yang namanya Yayasan The Gideons, suka keliling, orang suka donasi kepada hamba-hamba Tuhan pelayanan misi. Anda gak ke pedalaman, tapi berkatmu nyampe ke pedalaman. Itu artinya ada tampil gitu loh. Di masa pandemi, di masa suka, di masa krisis ini, setan gak mau ada tampil. Setan tidak suka Anda jadi berkat, kesaksian, ya. Kesaksianmu itu menguatkan banyak orang. Setan maunya Anda cuma dilokalisasi, diam saja, bertahan saja di tempat. Yang penting saya dipulihkan. Nggak bisa begitu sebetulnya ya. Kalau ada rindu kedatangan Tuhan dipercepat, jadilah berkat, banyak orang diselamatkan. Saya ingin mengajarkan kebenaran firman Allah. Kalau setan tidak bisa kalahkan kita, dia akan tahan gerak langkah kita. Coba saudara lihat berikutnya ini. Gereja Tuhan itu dirancang sama Tuhan, bukan untuk bertahan. Dari ayat tadi udah jelas kan, Efesus tadi pasal 6. Tetapi untuk menyerang, untuk melawan. Tadi gereja adalah sebagai penakluk, bukan ditaklukkan. Ingat, kita orang percaya, orang Kristen diberikan selengkap senjata Allah. Itu senjata yang berkuasa loh. Anda pakai gak senjata Tuhan? Dalam nama Yesus aku pasti menang. Dalam nama Yesus setiap masalahku, aku tidak kalah oleh masalah. Bukan aku yang menyerah oleh masalah, masalah yang menyerah dengan aku. Bangkit gak imanmu? Itu senjata loh. Anda ketika hadapi masalah, ditekan kesulitan, selengkap senjata Allah Anda pakai enggak? Ketika Anda bimbang, Anda ragu, Anda khawatir, itu pikiran-pikiran ditabur benih sama setan, Anda melawan tidak? Atau Anda cuma bertahan, diam saja, dilokalisasi sama iblis? Jujur saya berkata, ada banyak orang cuma bertahan. Saya pernah bilang sama saudara, sesungguhnya orang Kristen anak Tuhan itu kalau kita melawan iblis, iblis itu bukan lawan kita. Kenapa? Ada satu ayat kan tuh, Yakobus 4 kalau nggak salah ayat 7 lah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan cuma mundur pelan-pelan, enggak, lari. Kapan? Ketika kita tunduk kepada Allah, lawan setan, dia lari daripadamu. Yang Tuhan mau adalah lawan kan, menyerang, bukan bertahan. Sudah diam aja, enggak begitu kata Alkitab. Sesungguhnya kalau kita melawan karena kita punya selengkap senjata Allah, iblis bukan lawan kita. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang namanya Rick Joyner. Siapa Rick Joyner? Hamba Tuhan ini di kalangan hamba Tuhan dikenal sebagai seorang pelihat. Suka dapat penglihatan dari Tuhan, suka dapat vision dari Tuhan untuk kepentingan gereja Tuhan di dunia ini. Hambanya namanya Rick Joyner. Satu kali dalam doanya, beliau hambanya Rick Joyner dapat penglihatan vision dari Tuhan. Apa yang dia lihat? Mencengangkan saya sebetulnya penglihatan ini. Hambanya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak umat Tuhan, tentara-tentaranya Allah. Mau pendeta, mau pelayan Tuhan, mau jemaat Tuhan, mau anak-anak Tuhan. Kita itu sebetulnya adalah tentara-tentaranya Allah di mata Tuhan. Tentaranya Allah kita ini. Tapi hambanya Rick Joyner melihat ini tentara-tentaranya Allah, umat Allah ditawan sama iblis, dianiaya sama iblis. Dan yang mengherankan hambanya Rick Joyner, ketika dia lihat itu dalam penglihatan, iblis yang menganiaya, iblis yang menawan anak-anak tentara-tentara Tuhan ini, anak Tuhan ini, itu adalah dalam tanda kutip ya, roh yang kecil-kecil, yang bawahannya yang rendah-rendah. Kan roh itu banyak, saudara, roh iblis. Ini yang bawa-bawa. Tapi banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan sebagai laskar-laskar tentara Kristus ditawan dan dianiaya. Bingung kan Rick Joyner, ada apa? Akhirnya Rick Joyner menyimpulkan ternyata itu gambaran gereja. Hambanya berkata, ternyata ada banyak gereja Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan, orang percaya, ketika dihantam masalah, dihantam kesulitan, diganggu sama setan, diserang sama setan, itu tidak aktif menggunakan selengkap senjata Allah, cuma diem, tidak berani mengadakan perlawanan. Dalam nama Yesus saya masalah, nggak ada perlawanan. Padahal Anda dan saya mau ingatkan pagi ini, ayo bergeser, bertumbuhlah imanmu. Ingat, pribadimu Anda, masing-masing Anda dikasih selengkap senjata Allah.
Sebagaimana kuasa yang ada dalam diri saya sebagai hamba Tuhan, kuasa yang sama, Yesus yang sama, kuasa itu tinggal dalam hidupmu. Tapi seringkali hambanya Rick Joyner katakan, ada banyak orang tidak aktif menggunakan kuasa. Kalau bertahan itu sama dengan pasif, saudara. Padahal saya ingatkan, kalau kita melawan, iblis bukan lawan kita. Yakobus 4:7 katakan, kalau kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, lawan iblis, dia lari daripadamu. Bukan cuma mundur pelan-pelan, lari tunggang langgang, bukan lawannya kita. Saya berharap Anda menyadari, Anda punya senjata Allah, dipakai enggak senjata Allah itu. Makanya saya kasih statement sama saudara tentang bertahan dan menyerang ini. Tuhan ingin kita itu bukan untuk bertahan hidup, ya kan? Tetapi bertumbuh hidup. Kenapa saya pakai dua kata ini? Bertahan hidup dan bertumbuh hidup. Kita nggak disuruh Tuhan bertahan hidup, tapi bertumbuh hidup. Karena di awal tadi saya katakan sama saudara, ada banyak orang ketika hadapi kesukaran, terutama di masa pandemi 2 tahun lebih kemarin, ada banyak bahasa di antara kita berkata, kita ini ekonomi, kerjaan, keuangan bisa bertahan saja, puji Tuhan Pak. Padahal sesungguhnya destininya Tuhan buat kita bukan bertahan Bapak Ibu Saudara. Bukan bertahan, tetapi bertumbuh hidup. Bertumbuh, ya. Saya ganti kata menyerang dengan bertumbuh hidup. Apakah saudara percaya ketika kita sekalipun diperhadapkan masa yang sukar, masa yang berat termasuk pandemi kemarin, kita tetap bisa bertumbuh hidup? Ingat, Anda punya kuasa loh, Anda dikasih selengkap senjata Allah. Seringkali kita cuma pasif, tidak bergerak, ya. Kita tidak pakai kekuatan iman yang Tuhan kasih sama kita. Padahal kita bisa bertumbuh hidup, bertambah hidup. Percaya tidak? Punya iman tidak saudara? Menjalani menghadapi 1 bulan ke depan, tahun yang baru 2023, Anda bisa bertumbuh hidup. Anda bisa bertambah-tambah hidup pekerjaan saudara. Bisnis saudara makin tumbuh. Percaya atau tidak ya? Saya ingin melalui pengajaran firman Allah ini, kita menyongsong tahun baru 2023 dengan optimis. Hadapi tahun baru 2023 yang orang katakan tahun sulit Pak, tahun kegelapan kata prediksi dunia. Meskipun dunia berkata sukar, sulit dan gelap, hadapi dengan optimis. Hadapi dengan iman, percaya dengan selengkap senjata Allah yang Tuhan beri pada saudara. Apakah saudara percaya dengan optimis? Tahun depan yang sukar itu, ekonomimu akan tumbuh, pekerjaanmu akan tumbuh, bisnismu akan tumbuh. Meskipun orang katakan secara logika nggak bisa Pak, tapi kita punya senjata loh, kita punya kuasa loh. Ada banyak orang tidur kuasanya. Saya cuma mau ingatkan kembali, menggugah iman saudara pagi ini. Sebab ada banyak di antara kita nggak aktif, nggak pakai kuasa itu. Kuasa itu kita biarkan tidur dalam diri kita. Bergeloralah rohmu hari ini. Karena jujur seringkali kita itu ketika masa damai-damai saja, kita pasif, cuman bertahan dalam dunia olahraga apa saja. Ya, Anda pasti pernah mendengar pepatah atau apalah kata-kata seperti ini. Menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Anda pasti pernah dengar dong ini. Menyerang kata dunia olahraga itu pertahanan yang terbaik. Ini lagi rame Piala Dunia. Orang lagi melean nonton bola saudara ya. Bisa jadi yang ikut ibadah pagi ini barusan tadi pagi nonton bola sambil ngantuk-ngantuk saudara ya. Ada pasti tahu kan, dalam taktik dunia olahraga, mau bulu tangkis, mau basket, mau sepak bola yang lagi rame hari ini. Nggak mungkin kan seorang coach, seorang pelatih itu hanya kasih strategi bertahan saja. Nah kalau nggak bertahan ya pasti nggak menang dong. Kapan golnya masuk, kapan dapat poin? Ya sekali waktu memang kalau bulu tangkis boleh bertahan, lawan menyerang, bertahan. Tapi dalam bulu tangkis Anda mesti punya pukulan mematikan, menyerang lawan, mematikan lawan dengan pukulan saudara. Kalau Anda nggak menyerang, ya nggak dapat poin dong, cuman bertahan melulu, nggak bisa. Makanya dalam dunia olahraga
ada istilah ini, pepatah ini, menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Menyerang. Dan ternyata itu yang maunya Tuhan. Nah, saya mau sampaikan di sini sesuatu sama saudara. Ya. Tetapi realitanya begini. Seperti yang saya katakan tadi berulang-ulang, gereja realitanya sedang menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang. Itu yang dilihat dalam penglihatan oleh hambanya Rick Joyner tadi. Itu yang dilihat. Ada banyak gereja Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya ya hanya menghidupi, hanya bertahan, bukan menyerang dengan iman, dengan kuasa lengkap senjata Allah. Dan kalau saya boleh jujur, maafkan kalau mungkin kata-kata ini agak keras gitu ya, tapi biar ini menolong setiap kita. Karena ini juga ada jemaat, juga ada teman-teman hamba Tuhan yang saya hormati. Ya, kenapa gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu spiritnya spirit bertahan, bukan menyerang. Padahal punya senjata Allah. Lawanlah iblis, suruh melawan, dia akan lari. Tapi gereja Tuhan itu hanya bertahan pasif, tidur senjata Allah dalam dirinya. Kalau saya boleh berkata, para pengkhotbah tanpa sadar, para pengkhotbah berarti termasuk saya juga pendeta, ikut andil, berjasa, memupuk mentalitas bertahan lewat pengajaran dari minggu ke minggu. Maksudnya bagaimana sih para pengkhotbah, pengajar firman ikut andil, berjasa, membuat gereja Tuhan, jemaat yang tergembala itu punya mentalitas bertahan, bukan menyerang. Tidak ada keberanian menyerang dengan senjata Allah. Hadapi masalah, udah takut duluan, hancur aku, gagal. Harusnya kan kita punya iman optimis. Kita punya Tuhan kok, Tuhan yang besar. Sesulit apapun saya katakan, Anda punya Tuhan yang besar. Milikilah pemahaman, pengenalan akan Tuhan yang utuh. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dalam masalah, kelihatannya mundur, tapi saudara mau dibawa Tuhan semakin maju ke depan. Kadang kita merasa ada kemunduran, tapi Tuhan tarik saudara mundur, Tuhan maju ke depan, bertumbuh ke depan, bertambah-tambah bisnis saudara. Itu loh maksud saya. Tapi seringkali umat Tuhan gak ada keberanian dengan imannya bertindak menyerang ini. Pendeta, gembala termasuk saya ada andil. Tanpa disadari kami para pendeta termasuk saya, ini koreksi juga buat saya kan, mengajar firman itu bersifat penghiburan. Contoh ya, coba lihat di media sosial, YouTube atau TikTok atau apa saja, pengkhotbah pengajar firman Allah yang tren, pengkhotbah yang sangat terkenal punya nama. Ada perhatikan, itu kebanyakan khotbahnya bersifat penghiburan. Iya atau tidak? Betul apa tidak saya katakan? Iyalah. YouTube yang top pengajar yang luar biasa itu kan rata-rata khotbahnya penghiburan. Itu tren dan jemaat suka itu. Jemaat senang itu khotbah bersifat penghiburan. Saya bukan berkata nggak boleh. Sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali penghiburan boleh. Sekali-sekali khotbah penghiburan harus disampaikan supaya jemaat terhibur. Iya betul. Tetapi tidak bisa dari minggu ke minggu, setahun penuh khotbah hanya penghiburan. Salib gak pernah diberitakan, dosa gak pernah diajarkan, ya kekurangan kita, kelakuan yang jahat dan segala macam yang pengajaran yang keras sekalipun gak pernah disampaikan. Hanya penghiburan dari minggu ke minggu. Apa jadinya jemaat mentalitas rohaninya? Apa jadinya iman jemaat? Begitu hadapi masalah kesulitan langsung KO. Gak ada kata optimis menyerang menghadapi masalah. Yang punya andil jasa siapa? Ya kami juga pengkhotbah, hanya menyampaikan penghiburan. Saya terus terang kadang-kadang menyampaikan firman penghiburan kepada Anda, tapi tidak terus-terusan. Apa yang Tuhan beri itu saya sampaikan. Bahkan saya salut, angkat 2 jempol sama saudara, jemaat di online yang saya gembalakan, jemaat online yang saya kasihi. Bagi saya ada itu jemaat yang saya gembalakan meskipun lewat online. Saya mengasihi saudara. Ya. Jujur saja, kadang saya salut loh. Ketika saya mengajarkan firman Allah yang keras, Anda berkata terus Pak. Saya lihat chatting kan. Semakin keras saya mengajar, ada semakin suka. Nah, itu berarti rohanimu rohani yang bagus tuh. Itu berarti tanah hatimu tanah hati yang bagus. Ya. Siap menerima pengajaran yang keras. Saya ada waktunya mengajar keras. Kadang-kadang juga bersifat penghiburan, saya akui.
Tapi nggak terus-terusan penghiburan, nggak boleh dong. Nanti mental jemaat bagaimana? Itu yang terjadi hari-hari ini. Karena begini, jemaat Tuhan itu bukan hanya membutuhkan penghiburan, tetapi butuh diperlengkapi. Saya sadar, kami hamba Tuhan sadar bahwa jemaat yang digembalakan ini butuh dipersiapkan, diperlengkapi. Diperlengkapi memang untuk kedatangan Tuhan, tapi diperlengkapi menghadapi tahun-tahun yang sukar. Dan saya berharap firman Allah yang saya sampaikan pagi ini itu memperlengkapi saudara memasuki tahun 2023 yang sukar, tapi optimis dong gitu. Jangan cuman bertahan saja, Anda nggak menang. Percayalah, kalau Anda optimis dengan selengkap senjata Allah, dengan iman, percayamu, pengenalan akan Tuhan, engkau akan bertumbuh ekonomimu, engkau akan bertambah-tambah pekerjaanmu, usahamu, makin bertumbuh keuangan saudara. Itu kalau Anda percaya optimis ya. Tapi saya mengajarkan ini sama saudara. Ada lihat contoh terakhir, lihat contohnya Gideon. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 dan 12 saya baca langsung, saya terangkan ayat ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang perhatikan Gideon, ini yang kita pelajari, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon ketakutan, bersembunyi dia, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Loh, ini kan bukan tempatnya. Kenapa mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Supaya orang Midian tidak tahu, nggak rampas gandum mereka. Gideon takut. Seorang Gideon itu ketakutan sampai sembunyi, mengirik gandum pun di tempat tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang Midian. Tapi tiba-tiba di ayat ini, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan, lihat ya, menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Lihat kata-kata Tuhan lewat malaikatnya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Orang ketakutan. Gideon tahu aku ketakutan. Coba kalau Anda jadi Gideon hari itu, malaikat datang berkata begini, Tuhan menyertai engkau hai Yohanes, ya pahlawan gagah berani. Jujur saya berkata, aku bingung. Ini malaikat Tuhan ngomong kepada saya atau kepada orang lain? Karena aku udah ketakutan. Gideon sedang ketakutan. Gideon pasti bingung, celingak-celinguk. Ini malaikat ngomong ke siapa, kepada siapa? Karena dia lagi ketakutan. Kok malaikat berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Pahlawan apaan? Ketakutan kok. Tapi ternyata di sini saya menangkap firman Allah. Mungkin di mata kita lagi takut. Di mata saudara hidupmu lagi ketakutan. Engkau lihat aku lagi takut Pak Pendeta. Aku khawatir dengan masa depan keluargaku. Aku takut bisnisku, kerjaanku di tahun depan 2023. Kita lihat diri kita takut. Kita tahu kita takut. Tapi ternyata di mata Tuhan kita yang lagi takut ini, Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah berani. Jadi ternyata di mata Tuhan ada ini orang yang gagah berani. Pahlawan gagah berani, bukan penakut pengecut. Anda lihat Tuhan itu luar biasa ya. Dia kasih kita optimis. Dia kasih kita hati yang besar. Ada aku menyertai kamu. Tuhan mau jadikan saudara tahun depan itu orang-orang yang gagah berani. Bukan cuma bertahan, makin bertumbuh. Kenapa bisa bertumbuh? Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan, lihat gambar ini, bukanlah untuk membuat kita dapat bertahan, tetapi untuk kita berani melangkah keluar. Bukan cuma diem. Bukan berarti masa suka lalu kita diem, gak usah kerja deh, nanti kerja ini gagal, kerja ini bangkrut. Gak usah bertani deh, nanti bertani gak ada, gagal panen gimana kita habis. Kapan Anda berhasil ya? Yakin tidak? Tahun depan 2023 Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai bisnis usahamu, semakin bertumbuh. Hadapi tahun depan ya, optimis. Kenapa kita optimis pendeta? Ada Tuhan yang menyertai kita. Lihat Gideon yang ketakutan, Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan yang gagah berani. Saya percaya tahun depan masa sukar, lahir pahlawan-pahlawan iman yang diberkati Tuhan luar biasa. Pahlawan itu kan orang yang menang. Anda nangkap ya? Pahlawan itu menang, bukan kalah. Disebut pahlawan itu menang. Tahun depan itu tahun kemenangan buat saudara. Yang menang bukan karena kita hebat, Tuhan yang menyertai kita. Anda ini pahlawan tahun depan, menang dalam setiap persoalanmu. Ya,
Karena Tuhan yang besar menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara.